Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dari Kira Rahmawati, Nurul Fitria, Lisa Mariana, Nailul Fauzia, Lia Safitri, Rizky Maulana, mempersembahkan video wawancara di Keraton Kesepuhan Cirebon. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak. Ayo sebelumnya boleh tolong perkenalkan nama Bapak biar teman-teman yang menonton tahu saya bicara yang siapa. Jadi sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat datang adik-adik di objek wisata bersejarah yaitu Keraton Kasepuhan. Perkenalkan saya sebagai pemandu yang bernama Bapak Satu ya. Ya, namanya Satu, panggil aja Bapak Satu. Ya. Namanya Bapak Satu ya teman-teman, bukan 2. Ya, memasuki pertanyaan. Sebelumnya, siapa sih Pak pendiri pertama Keraton Kesepuhan ini? Jadi pendiri keraton Islam awalnya itu dulu dinamakan, atau keraton Islam awalnya itu dinamakan Keraton Dalem Agung Pakungwati. Pakung artinya udang, kalau wati artinya perempuan, jadi udang perempuan atau udang wanita. Keraton Pakungwati ini dibuat pada tahun 1430 Masehi. Itu pendirinya ya, atau prakarsanya yang bernama Raden Walangsungsang. Lebih dikenal yaitu Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Nama gelarnya Mbaku Cirebon. Nah, lalu Pangeran Cakrabuana menyerahkan tampuk kepemerintahannya kepada keponakannya sekaligus menantu yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini kenapa disebutnya keponakan? Karena anaknya, adiknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Nyai Mas Larasantang. Nah, juga Sunan Gunung Jati disebutnya menantu, menantunya Pangeran Cakrabuana. Karena Sunan Gunung Jati menikah dengan anaknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Ratu Ayu Dewi Pakungwati, yang namanya diabadikan menjadi nama Keraton Dalem Agung Pakungwati. Lalu Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 itu diangkat menjadi raja pertama, 1479. Nah, lalu Sunan Gunung Jati pada tahun 1529 itu mengembangkan, memperluas Keraton Pakungwati dari sebelah timur ke sebelah barat daya nanti di dalam sana. Ya, itu 1529 itu masa kejayaannya Jati ya, masyarakatnya sejahtera ya. Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1568 dalam usia 120. Nah, pada tahun 1679-nya setelah Sunan Jati mangkat atau meninggal, Cirebon terjadi proses sejarah. Akibat adu domba Belanda, berdirilah Keraton Kanoman di sebelah utara sana. Kanoman artinya yang anom, yang muda. Lalu Keraton Pakungwatinya diganti nama dengan nama Keraton Kasepuhan, artinya yang sepuh, yang tua. Ya, Kanoman menjadi 2, yaitu Kacerbonan dan Kaprabonan. Tapi 4 ini 2 kesultanan, yaitu Kesultanan Kanoman dan Kesultanan Kasepuhan. Ya, itu mengenai sejarah singkat atau awal berdirinya Keraton Cirebon. Begitulah asal usul dari Keraton Kesepuhan ini yang dulunya bernama Keraton Pakungwati Dalem Agung Pakungwati, yang kemudian diganti menjadi Keraton Kesepuhan yang berartikan sepuh atau tertua. Ritual apa saja yang ada di Keraton Kesepuhan ini? Ritual atau tradisi ya.
Jadi ritual atau tradisi atau perayaan hari Islamnya, alhamdulillah masih ada yang masih aktif atau masih dijalankan. Itu tradisi keratonnya ya, seperti acara atau perayaan Rajaban, ya, Roahan, Nujul Quran, Nisfu Saban, Selamatan Malaman, Saparan. Ya, Saparan itu ya kita membuat apem, ya apem setiap tanggal 5 Sapar. Terus nanti Rebo terakhir dari Saparan itu disebutnya Rebo Wekasan, ya itu juga kita membuat apem yang nanti ada tradisi itu yang disebutnya ya Rebo Wekasan itu. Ya juga perayaan Maulid Nabinya ada. Ya kemarin kan upacara turunnya Panjang Jimat, yaitu intinya kesimpulannya memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutnya upacara turunnya Panjang Jimat. Ya kemarin habis melaksanakannya, itu diadakan setiap tanggal 12 Maulid Nabi. Kemarin kan jatuhnya pada tanggal 16 malam 17 atau hari Senin malam Selasa. Ya, kemarin dia udah dilaksanakan. Alhamdulillah. Tadi Bapak itu menyebutkan apem gitu ya, apem untuk mengisi ritual-ritual yang ada di sini. Nah, kenapa apem gitu? Apa ada sejarahnya sendiri? Ya, itu apem ini istilahnya itu kan sebetulnya di bulan Sapar ini kita harus banyaklah bersodako. Ya karena itu bulan-bulan Sapar itu banyak permasalahan. Kita sebagai manusia hidup dengan diadaan sodako banyak, ya kita intinya ya untuk memberi keselamatan Allah kepada kita supaya kita selalu selamat dari mara bahaya. Ya itu intinya membuat simplo atau apeman itu. Ya kita makanya kita harus selalu banyak memberi sodako. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Di mana sih lokasi yang paling disukai oleh para pengunjung yang datang ke sini? Yaitu yang paling disukai yang datang pengunjung itu yaitu di lokasi museum. Karena disitulah di museum banyak pusaka-pusaka, baik keris, tombak, pedang, gamelan-gamelan, meriam-meriam. Juga ada masterpiece-nya Cirebon juga. Disitulah di museum itu yang masterpiece-nya Cirebon itu yaitu yang dinamakan kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong ini dibuat atas perwujudan 3 binatang. Ya seperti belalai gajah, kepala naga, ya sayapnya sayap burung Garuda atau paksi. Belalai gajah melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara India. Kepala naga melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Cina yang beragamanya Buddha. Kalau sayap burung Garuda atau paksi itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Mesir yang beragama Islam. Yang ketiga unsur kebudayaan ini seperti Hindu, Buddha, Islam atau India, Cina dan Mesir disatu padukan menjadi senjata Trisula di atas belalai gajah itu. Tri artinya 3, kalau sula artinya tajam. Kereta Singa Barong itu dulu difungsikan untuk acara kirap keliling hari jadi Cirebon. Hari jadi Cirebon ini 1 Muharram, tapi 1 Muharramnya bertepatan dengan hari Jumat Kliwon. Makanya hari baik Cirebon, hari istimewanya, hari pasarannya Jumat Kliwon. Kita jangan takut dengan hari Jumat Kliwon, itu hari baik Cirebon. Ya. Terakhir difungsikan tahun 1942 kereta Singa Barong itu. Ya, itu. Itu prakarsanya yang buatnya Pangeran Losari. Ya, mandornya namanya Ki Gebang Sepuh, kalau pengukirnya pemahatnya namanya Kinataguna dari desa Kaliwulu, Pleret Cirebon atau Trusmi. Ya, itu mengenai sejarah singkat mengenai kereta Singa Barong atau kereta kencana. Pertanyaan terakhir nih, kami penasaran dengan batu yang ada di sana. Yang di mana itu? Ya itu. Ya. Mengapa batu Lingga dan Yoni melambangkan Adam dan Hawa? Ya, kalau menurut agama Hindu, Lingga dan Yoni itu lingganya melambangkan Dewa Siwa. Ya. Kalau Yoninya itu melambangkan Dewi Durga.
ya. Atau kalau menurut Islamnya lambang Nabi Adam dan Siti bahwa kita di dunia itu hidup itu saling berpasangan antara laki-laki Laki dan dan perempuan. Ya. Juga itu sebagai lambang ini ya, keperkasaan dan kesuburan. Ya, itu mengenai batu lingga yoni itu nggak sembarangan, koleksi benda prasejarah sebelum Islam masuk. Ya, lingga dan yoni itu. Ya. Oke, mungkin sekian wawancaranya. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Satu. Iya.